Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Jadidot, Matematika Channel, media pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas pemecahan masalah tentang kesulitan dalam belajar matematika yang dialami oleh peserta didik. Berikut adalah salah satu upaya pemecahan masalah dengan pemilihan metode mengajar bagi guru. Jadi, pemilihan metode upaya pemecahan kesulitan peserta didik mempelajari matematika. Pada dasarnya, permasalahan matematika itu terletak pada 3 hal. Yang pertama, karakteristik matematika itu sendiri. Yang kedua, masalah pada siswa. Yang ketiga, masalah yang terkait pada guru. Selanjutnya kita lihat masalah matematika pada peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda pula. Mereka mempunyai kecenderungan untuk membentuk konsep sendiri yang akhirnya membentuk miskonsepsi. Selain itu, mereka juga kurang dalam latihan mengerjakan soal-soal matematika. Nah, miskonsepsi ini banyak dialami oleh peserta didik dalam beberapa materi pada matematika. Berikutnya, masalah matematika pada guru. Setiap guru tentunya mempunyai persepsi sendiri tentang matematika, hakikat belajar dan mengajar. Guru mempunyai gaya mengajar dan metode mengajar sendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Inilah masalah pada guru yang menyebabkan para peserta didik itu mengalami kesulitan untuk mengajarkan matematika. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan hal ini? Mengatasi adalah dengan memilih metode dalam guru mengajar. Pemilihan metode pengajaran yang tepat bagi guru merupakan salah satu tindakan mengatasi kesulitan peserta didik dalam belajar matematika, khususnya pada menyelesaikan soal matematika. Hal ini mengingat bahwa metode pengajaran merupakan komponen yang sangat penting dan membantu guru dalam proses belajar mengajar. Beberapa cara atau beberapa pilihan metode yang dapat menyelesaikan masalah pembelajaran matematika diantaranya adalah metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode diskusi, metode kerja kelompok. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari metode tersebut. Metode tanya jawab. Metode ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadi komunikasi langsung yang bersifat two traffic atau dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik.
ini, maka peserta didik dimotivasi untuk bisa menanyakan atau menyampaikan pendapatnya melalui tanya jawab. Semoga dengan metode tanya jawab ini permasalahan pembelajaran peserta didik pada matematika bisa diatasi. Berikutnya adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas karena bahan pelajaran banyak sementara waktu sedikit. Tugas yang diberikan kepada peserta didik tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Dengan memberikan tugas, maka keberlangsungan belajar dalam KBM di dalam kelas dan di luar kelas dapat terjalin dengan baik. Metode pemberian tugas memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggali sumber-sumber materi yang ada. Dengan metode pemberian tugas diharapkan kesulitan belajar matematika pada peserta didik dapat diatasi. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi yang dimaksud adalah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode demonstrasi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses pekerjaannya, penggunaannya, komponen-komponennya yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Dengan metode ini diharapkan permasalahan kesulitan pembelajaran matematika bagi peserta didik dapat diminimalkan. Selanjutnya, metode diskusi. Diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada peserta didik atau kelompok peserta didik untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, serta menyusun berbagai alternatif pemecahan atau atas suatu masalah. Metode diskusi ini dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam pembelajaran matematikanya. Kemudian metode kerja kelompok. Kerja kelompok adalah salah satu proses belajar mengajar yang memberikan ruang agar peserta didik lebih aktif. Dalam pelaksanaannya, metode kerja kelompok menuntut kondisi serta persiapan yang jauh berbeda dengan format mengajar yang menggunakan pendekatan ekspositorik, misalnya dengan ceramah. Bagi yang belum terbiasa dengan metode ini, maka memerlukan waktu untuk berlatih. Metode ini sangat tepat digunakan dalam mengajar matematika karena peserta didik akan paham jika dapat kelompok dan mengekspresikan diri dan pikirannya dalam pemecahan masalah yang sulit itu. Metode kerja kelompok juga memungkinkan saling interaksi antara peserta didik, diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembelajaran matematika. Keberhasilan untuk pemecahan masalah ini maka diperlukan komitmen yang kuat dari guru dan siswa. Komitmen dari guru harus menggunakan metode mengajar yang tepat. Karena setiap mata pelajaran yang ada di sekolah, metode mengajar yang digunakan
beda-beda serta harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Komitmen dari siswa peserta didik untuk lebih banyak aktif mengerjakan soal-soal matematik serta harus merubah cara belajarnya. Peserta didik menggunakan waktu seoptimal mungkin yang diberikan oleh guru dalam menyelesaikan soal-soal matematik. Demikian komitmen kedua belah pihak diharapkan dapat meningkatkan atau menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembelajaran matematika. Terima kasih. Kuasai matematika, maka Anda akan mempunyai kekuatan. Selamat belajar. Semoga